Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah masuknya Israiliyat. Definisi Israiliyat. Jadi, Israiliyat secara bahasa berasal dari Isra, nama lain dari Nabi Yakub. Jadi, Israiliyat adalah cerita-cerita dari orang Yahudi dan Nasrani, khususnya dari Bani Israel, yang kemudian masuk ke dalam penafsiran Al-Quran. Cerita-cerita ini biasanya tentang para nabi zaman dahulu. Masuknya kisah Israiliyat ke dalam tafsir Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Arab sebelum Islam atau dari zaman jahiliyah, di mana terjadi percampuran budaya antara Yahudi, Nasrani, dan Arab. Ketika Islam mulai menyebar, budaya-budaya itu pun ikut masuk dan memengaruhi penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Israiliyat. Ini adalah beberapa tokoh yang sering dikaitkan dengan Israiliyat. Di antaranya adalah yang pertama ada tokoh-tokoh dari Bani Israel atau Yahudi ataupun Nasrani yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama ada Nabi Musa, yang kedua ada Nabi Sulaiman, selanjutnya ada Nabi Daud, selanjutnya ada Nabi Musa, yang kedua ada tokoh-tokoh perawi Israiliyat dalam Islam. Yang pertama ada Ka'ab al-Ahbar, yaitu adalah seorang Yahudi Yaman yang masuk Islam di masa Umar bin Khattab. Selanjutnya ada Wahab bin Munabbih, yaitu adalah sejarawan dan ahli hikayat. Selanjutnya ada Abdullah bin Salam, yaitu adalah Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perbedaan pandangan para ulama terhadap Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Ulama yang menerima Israiliyat, yang pertama ada Imam At-Tabari, yang kedua Ibnu Katsir. Hanya menerima Israiliyat kalau yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada Al-Qurtubi. Selanjutnya, ulama yang menolak Israiliyat. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Said Qutb. Selanjutnya, syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, tidak boleh digunakan untuk masalah hukum dan akidah. Yang ketiga, harus dari sumber yang terpercaya dan sanad yang baik. Yang keempat, tidak mengandung unsur mitos atau dongeng. Selanjutnya adalah contoh Israiliyat dalam Al-Quran. Yang pertama ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Selanjutnya ada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, terdapat Quran surat An-Naml ayat 44. Seperti itu. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.